Shalom yang terhormat Bapak Abdul Halim Ansar, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya Marlina Horo dari kelas RPL 2 dengan NIM 312010-250 akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan data warehouse, analisis kebutuhan data warehouse. Konstruksi data warehouse. Konstruksi data warehouse dimulai dengan instalasi hardware dan software atau DBMS, software ETL, dan software lainnya yang diperlukan. Kemudian membuat database data warehouse dengan menjalankan DDL dari physical data model. Konstruksi data warehouse adalah proses merancang dan membangun sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Proses konstruksi data warehouse melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama analisis kebutuhan, dan yang kedua perancangan konseptual, 3 perancangan fisik, 4 interaksi, 5 pengujian, 6 implementasi, dan yang 7 pemeliharaan data warehouse. Pemeliharaan data warehouse. Pada fase pemeliharaan data warehouse yang dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap sistem data warehouse yang sedang berjalan, penyesuaian kinerja, performance, training, basis data secara berkesinambungan, dukungan, dan pelatihan terhadap pengguna sistem data warehouse yang diperlukan, dan pengolahan sistem data warehouse. Pemeliharaan data warehouse adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara rutin. Untuk memastikan kinerja, keandalan, dan kualitas data dalam data warehouse tetap optimal. Pemeliharaan data warehouse sangatlah penting untuk memastikan bahwa data warehouse tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Implementasi development data warehouse. Mengimplementasi data warehouse pada organisasi, perusahaan, atau development. Pada tahap development yang dilakukan adalah load data pada database data warehouse untuk pertama kalinya pada lingkungan bisnis atau initial data loads. Membuat tampilan dashboard yang siap dipakai pengguna data warehouse untuk mendapatkan informasi bisnis, melakukan pengujian user acceptance test atau UAT, melakukan pelatihan dan pendampingan pengguna sistem data warehouse, dan menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Adapun kebutuhan data warehouse, yang pertama granularity. Granularity adalah level detail atau ringkasan dari sebuah unit data pada data warehouse. Dikutip dari Inmon 2002. Level granularity dikatakan tinggi jika tingkat ringkasan data tinggi. Level granularity dikatakan rendah jika unit data berada pada tingkat unit pada data yang sangat detail. Dan yang kedua, data multidimensi. Data warehouse dapat digunakan untuk menganalisis bisnis secara multidimensi. Data multidimensi adalah data berupa fakta yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dimensi, sehingga dapat menjadi informasi yang berguna untuk bisnis. Dan yang keempat yaitu fakta. Fakta adalah ukuran dari beberapa peristiwa seperti penjualan, dan biasanya berupa angka atau line endpoint 2014 Mulyana menyebutkan fakta sebagai ukuran atau measurement, yaitu data bilangan yang terukur sebagai kualitas, harga, nilai rata-rata, jumlah, dan lain sebagainya, sehingga data fakta pada data warehouse biasanya memiliki tipe data numerik, integer, atau desimal. Fakta adalah ukuran dari beberapa peristiwa seperti penjualan dan biasanya berupa angka. Menyebutkan fakta bahwa ukuran measurement yaitu data bilangan yang terukur seperti kualitas, sehingga harga, nilai-nilai, jumlah, dan nilai sebagainya, sehingga dapat data fakta pada data warehouse biasanya memiliki tipe data warehouse numerik, integer, atau desimal. Dan yang keempat ada dimensi. Dimensi adalah kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi fakta seperti tanggal, lokasi, dan produk. Dimensi dapat berupa level atau hierarki. Misalnya, dimensi waktu memiliki hierarki dari tahun
bulan, dan tanggal. Hierarki akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis data warehouse. Sekian dari penjelasan saya.